Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Sebelumnya marilah kita lebih dulu mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Sabtu 18 April 2026, hari biasa pekan kedua Paskah. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormati-Nya dengan pujian. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Hari ini dengarkanlah suara-Nya, jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Mada. Ini sungguh hari Tuhan,
hari penuh kesukaan. Dosa kita dibersihkan oleh darah suci Tuhan. Oh, betapa mengagumkan bahwasanya cinta Tuhan berhasil meniadakan ketakutan yang menekan. Oh, betapa menakjubkan bahwasanya kematian berhasil mengembalikan hidup yang tak terkalahkan. Terpujilah Kristus Tuhan, Kau kalahkan kematian. Engkau dibangkitkan Bapa dengan kekuatan Roh-Nya. Amin. Pendarasan Mazmur. Ingatlah akan daku ya Tuhan, datanglah menyelamatkan daku, haleluya. Mazmur 105. Semuanya ini dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu zaman akhir telah tiba. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setianya. Siapa sanggup mewartakan keperkasaan Tuhan dan memperdengarkan segala pujiannya? Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan setiap waktu. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu yang berlimpah-limpah. Datanglah menyelamatkan daku, supaya aku menikmati kebahagiaan orang pilihan-Mu. Semoga aku bergembira bersama dengan umat-Mu dan berbangga atas milik pusaka-Mu. Kami telah berdosa seperti leluhur kami. Kami bersalah dan berbuat jahat. Sesudah keluar dari Mesir, leluhur kami lupa akan karya-Mu yang agung, dan tidak ingat akan kasih setia-Mu yang berlimpah. Sesudah menyeberangi Laut Merah, mereka memberontak melawan Allah yang Maha Tinggi. Padahal Allah telah menyelamatkan mereka demi nama-Nya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Ia telah menghadik laut dan mengeringkannya. Ia telah menghantar mereka melalui dasar laut.
seperti melalui padang gurun. Ia telah menyelamatkan mereka dari tangan musuh dan membebaskan mereka dari pasukan Mesir. Musuh mereka terpelanting oleh empasan ombak. Tak seorang pun berhasil meloloskan diri. Waktu itu mereka percaya akan sabda Allah dan menyanyikan lagu pujian baginya. Tetapi mereka segera lupa akan karya Tuhan, bahkan tidak peduli akan nasihatnya. Mereka bersungut-sungut di gurun pasir dan mencobai Allah di padang belantara. Tetapi Allah memenuhi permintaan mereka dan mengenyahkan kelaparan mereka. Mereka cemburu kepada Musa di perkemahan dan kepada Harun yang disucikan Tuhan. Maka terbukalah bumi dan menelan datang, menimbuni Abiram dan kawan-kawannya. Api menjolak memangsa golongannya, nyalanya menghanguskan kaum pemberontak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ingatlah akan daku ya Tuhan, datanglah menyelamatkan daku. Haleluya. Jagalah jangan sampai engkau lupa akan perjanjian Tuhan Allahmu. Haleluya. Mereka membuat anak lembu di gunung Horeb dan bersembah sujud kepada patung tuangan. Mereka menukar Tuhan mereka yang mulia dengan aja seekor sapi pemakan rumput. Mereka lupa akan Allah penyelamat mereka yang telah melakukan perbuatan agung di Mesir. Karya yang mengagumkan di tanah Kam, perbuatan dahsyat di tepi Laut Merah. Maka Allah memutuskan untuk memusnahkan mereka
Seandainya tidak dicegah Musa hambanya yang terpilih. Sebab Musa mengantara di hadapan Tuhan. Jangan sampai amarahnya membinasakan mereka. Kemudian mereka menolak tanah yang dijanjikan dan tidak percaya akan firman-Nya. Mereka menggerutu di perkemahan dan enggan mendengarkan suara Tuhan. Maka Allah mengepalkan tangan terhadap mereka untuk menghancurkan mereka di padang gurun, untuk menghamburkan benih mereka di antara bangsa-bangsa, dan mencerai-beraikan mereka di berbagai negeri. Mereka menundukkan diri kepada dewa Baal Peor dan mengikuti perjamuan untuk berhala yang mati. Dengan demikian mereka membangkitkan amarah Tuhan, sehingga timbullah bencana di antara mereka. Lalu tampillah Pinehas dan menjadi penengah. Maka berhentilah malapetaka itu. Karena itu ia dipandang sebagai orang berjasa, turun-temurun untuk selama-lamanya. Mereka menggusarkan Tuhan dekat air Meribah, sehingga Musa menanggung rugi karena kesalahan mereka. Sebab mereka memahitkan hatinya, sehingga ia terlanjur dalam ucapannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Jagalah jangan sampai engkau lupa akan perjanjian Tuhan Allahmu. Haleluya. Selamatkanlah kami ya Tuhan, dan himpunkanlah kami dari antara bara bangsa. Haleluya. Bangsa Israel tidak mau memusnahkan para bangsa, seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka bercampur dengan para bangsa
dan mengikuti adat istiadat mereka. Mereka beribadat kepada berhala bangsa kafir yang menjadi perangkap bagi mereka. Mereka menyerahkan putera-puteri mereka menjadi kurban bagi roh-roh jahat. Mereka menumpahkan darah yang tak bersalah, darah putera-puteri mereka yang mereka kurbankan kepada berhala Kanaan, sehingga tanah pusaka mereka dinodai darah. Mereka menajiskan diri dengan perbuatannya dan bersinah karena tingkah lakunya. Maka berkobarlah amarah Tuhan terhadap umat-Nya, dan Ia muak terhadap milik pusaka-Nya. Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan para bangsa, sehingga musuh berkuasa atas mereka. Para lawan menindas mereka, merendahkan mereka di bawah kekuasaannya. Berulang kali Tuhan melepaskan umat-Nya, tetapi mereka sudah mencandu kejahatan dan runtuh karena kedurhakaannya. Namun Tuhan memperhatikan kesusahan mereka dan mendengarkan cerita umat-Nya. Ia ingat akan perjanjiannya dengan mereka dan membimbing mereka dalam kasih setia-Nya yang berlimpah. Ia menganugerahi mereka rahmat yang tiada taranya di hadapan segala lawan mereka. Selamatkanlah kami ya Tuhan Allah kami, dan himpunkanlah kami dari antara para bangsa, supaya kami bersyukur kepadamu ya Allah yang kudus, dan berbangga atas keagungan-Mu yang terpuji. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Selamatkanlah kami ya Tuhan, dan himpunkanlah kami dari antara para bangsa,
Haleluya. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 7 ayat 44 sampai bab 8 ayat 3. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah, dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomolah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah takhtaku, dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah, dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar, dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Yose Maria Escrivá, artikel ke-759. Damai, damai, katamu kepadaku. Damai adalah bagi orang-orang yang berkehendak baik. Artikel ke-760. Inilah suatu pemikiran yang memberi kedamaian dan yang diilhami oleh Roh Kudus bagi mereka yang mencari kehendak Allah. Dominus regit me et nihil mihi derit. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Apa yang dapat merisaukan hati seseorang yang mengulangi kata-kata tersebut dengan tulus hati? Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita melambungkan Mada Allah Tuhan kami. Allah Tuhan kami, Engkau kami muliakan, Dikau Bapa yang kekal. Seluruh bumi sujud padamu, para malaikat, serta segala isi surga bermada, kerubim dan serafim, tak kunjung putus memuji Dikau. Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Langit dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Kau dimuliakan kalangan para rasul. Kau diluhurkan rombongan para nabi. Engkau dipuji barisan para martir. Engkau dipuji gereja kudus di seluruh dunia. Bapa sungguh Maha Kuasa, Putra Bapa yang tunggal, yang patut disembah. Roh Kudus pula, penghibur umat Allah, Kristus Raja nan jaya. Engkaulah Putra Bapa yang kekal. Untuk menebus kami Kau jadi manusia. Sudi dikandung Santa Perawan. Kuasa maut Kau kalahkan. Kau buka pintu surga bagi umat beriman. Kau bertata dengan mulia di sisi kanan Bapa. Dikaulah Hakim
yang akan datang. Maka kami mohon tolonglah hamba-Mu yang Kau tebus dengan darah-Mu sendiri. Satukanlah kami dengan orang kudus dalam kemuliaan-Mu. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkatilah umat pilihan-Mu. Rajailah kami dan angkatlah kami untuk selamanya. Setiap hari kami memuji Dikau, kami memegang nama-Mu untuk sepanjang masa. Ya Tuhan, sudilah menjaga kami, agar hari ini luput dari dosa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Limpahkanlah kasih setia-Mu kepada kami, sebab kami berharap padamu. Kepada Tuhan kami percaya, kami tak kecewa selamanya. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa bagi saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili untuk mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa hingga mereka beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang juga terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan, dengarkanlah keluh kesah mereka yang sedang kesusahan, apapun kesusahannya. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik. Celikkanlah mata pemimpin mereka akan keberadaanmu, agar pemimpin dunia ini tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita doakan juga pemimpin negara kita supaya mendapatkan hikmat Tuhan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat yang adil dan makmur yang saling bertoleransi. Kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing.
Marilah berdoa. Allah Maha Pengasih, Engkau telah menebus kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu karena kami percaya akan Kristus. Semoga kami memperoleh kebebasan sejati dan warisan abadi. Demi Yesus Kristus pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan ini secara berjemaah. Marilah pada esok hari kita kembali bergabung di dalam ibadat bacaan.